pertama adalah masalah KIA, undang-undang rencana undang-undang KIA, di mana cuti melahirkan bagi wanita di UCK kan satu setengah bulan. Ya. Dan sebelum dan sesudah kan satu bulan setengah. Kemudian sedangkan di RU KIA ini kan bilangnya 6 bulan. Nah, gimana? Kemudian ditambah lagi cuti melahirkan bagi suami dapat 40 hari. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu, dan ini yang lagi ngetren banget sekarang, lagi spiral kayaknya ya. Bukan viral lagi, spiral udah ya. Jadi lagi spiral tentang masalah cuti melahirkan. Tapi yang nggak kalah menariknya juga statement-statement di media massa atau pemahaman sebagian banyak orang di luar sana tentang aturan cuti melahirkan yang existing, yang berdasarkan Undang-Undang 13 dan UU CK. Mereka menyebutkan bahwa cuti melahirkan yang sekarang berlaku adalah 3 bulan. Saya menyampaikan bahwa itu salah. Cuti melahirkan yang berlaku sekarang bukan 3 bulan Bapak Ibu, tapi 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Bukan 3 bulan. Bukan 3 bulan. Apa bedanya? Beda banget. Kalau 3 bulan berarti pengambilannya itu nanti bisa diatur, dinegosiasikan. Pada saat itu dinegosiasikan, misalkan ngambilnya nanti aja ya 3 bulannya pas setelah melahirkan langsung. Anggaplah dinegosiasikan. Padahal undang-undang menyatakan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Tidak bisa digantikan satu sama lain. Nggak ada ketentuan boleh digantiin, tuh nggak ada. Berarti walaupun ada fix. Pekerjaan. Nah, berarti fix. 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Ya. Nah, sekarang banyak kan diambil 3 bulan belakangan kan gitu. Karena saya kuat dan sebagainya, saya butuh gerak dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi sesuatu di dalam waktu 1,5 bulan sebelum melahirkan, sehingga mengakibatkan kondisi yang tidak diinginkan terhadap si anak dan si ibu, maka ini menjadi tanggung jawab siapa? Ini menjadi masalah yang harus ditanggung oleh perusahaan. Karena tanggung jawab hukumnya ada di perusahaan. Perusahaan berkewajiban memberikan istirahat melahirkan. Dianggapnya oleh hukum perusahaan tidak memberikan istirahat melahirkan 1,5 bulan sebelum. Meskipun ada misalkan dinegosiasikan, oh dia mau ngambil di belakang Pak karena dia merasa kuat. Tiba-tiba dalam waktu 1,5 bulan sebelum melahirkan, kurang 2 minggu, dia kepleset di jalan. Waktu mau berangkat, turun dari mobil di parkiran, kepleset. Terjadilah kondisi yang tidak diinginkan terhadap si bayi maupun si ibu. Yang tanggung jawab siapa? Perusahaan. Ya. Ada yang bilang nih, Pak, kalau sudah dibuat surat di atas meterai, pernyataan di atas meterai, gimana? Bahwa tidak akan menuntut, bahwa nggak bisa. Itu nggak berlaku. Karena ketentuan kesepakatan yang dibuat itu di bawah dari perundangan. Itu adalah kesepakatan yang bertentangan dengan perundangan. Kalau kesepakatannya bertentangan dengan perundangan, maka berlakulah ketentuan tidak terpenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bagian syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Ya, syarat sahnya perjanjian kan ada 4. Syarat yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, sebab yang halal nggak terpenuhi. Kenapa? Karena dia membuat perjanjian yang bertentangan dengan perundangan. Perundangan bilang 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Kok dia bikin perjanjian 3 bulan sesudah, 1,5 bulan sebelumnya dihilangkan. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan buat Bapak Ibu di manajemen maupun karyawan maupun pengurus serikat pekerja. Jangan atas nama misalkan, saya masih sehat dan sebagainya. Kita sama sekali tidak bisa mengeneralisir kondisi kehamilan seseorang kepada seluruh karyawan. Mungkin usia sama-sama muda, tapi ada yang kondisinya dia membutuhkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Tapi ada kondisi yang memang dia sehat dan sebagainya, dia pengen bergerak, dia butuh bergerak. Kalau nggak bergerak, malah saya sakit Pak, malah melahirkannya susah, kata dokter suruh bergerak. Maka gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh si ibu hamil tadi, si bumil tadi, silakan lakukan di rumah. Emang di rumah nggak bisa gerak? Kan bisa jalan. Nggak harus ke kantor bekerja. Kenapa? Karena resikonya ditanggung sama kantor, ditanggung sama perusahaan. Bapak Ibu semua, dalam pengalaman saya pada saat masih bekerja, kalau ini nyata pada saat saya masih bekerja,
kalau ada karyawan saya yang sudah masuk ke dalam usia kandungan 7 bulan setengah, itu kan 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. Normal. Itu 9 bulan 10 hari 9 bulan lah ya. Berarti kalau 1 bulan setengah sebelum kan berarti 7,5. 7,5. Di usia 7 bulan atau 6 bulan itu saya selalu sudah ngejar surat dokternya dia. Saya selalu minta tim saya untuk ngejar mana hari perkiraan lahir ya. Ya. Apa namanya itu, HPL atau apa itu kan? Perkiraan tanggal kelahiran. Sudah ada perkiraannya, dokter sudah membuat tanggal perkiraannya, langsung itu ditarik 1,5 bulan sebelumnya, saya buat deadline kepada atasannya. Tanggal sekian adalah hari terakhir si karyawan ada di kantor. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, karyawan harus tidak lagi masuk kantor pada tanggal sekian sampai nanti 1,5 bulan saya sudah melahirkan. Saya paksa dan saya yang mengusir dia keluar dari kantor. Nggak boleh kamu masuk kerja lagi. Resikonya ada di perusahaan. Tanggung jawab HR adalah mengamankan atau mengurangi resiko bagi perusahaan. Jangan karena atas nama misalkan tadi kasihan, atas nama kemanusiaan. Ini bukan masalah kemanusiaan. Justru kita harus melindungi resiko perusahaan dan resikonya si karyawan. Karyawan tuh nggak sadar bahwa dia sedang dilindungi sebenarnya. Tapi kadang-kadang prakteknya yang terjadi adalah perusahaan bisa jadi karena bisa dikatakan alasan pekerjaan, masih ada pekerjaan yang diselesaikan, sehingga jadi keterlambatan untuk harusnya 1,5 bulan. Katakan misalnya 1 bulan sebelumnya atau kadang-kadang 2 minggu sebelumnya itu masih kerja karena alasan. Nah, kalau itu atas inisiatif atau usaha tipu daya, pendekatan dari perusahaan yang menginginkan si karyawan tidak mengambil, justru disitulah memang jelas pelanggaran perusahaan. Pelanggarannya justru besar, justru terlihat tegas, jelas di situ. Yang saya bahas tadi itu kalau si karyawan yang berusaha tetap masuk kan begitu. Si karyawan. Itu resiko buat perusahaan. Gitu. Tapi kalau perusahaan yang memang menginginkan dengan berbagai alasan, kan banyak juga nih praktek di lapangan nih para atasan kalau ada anak buahnya cewek lagi hamil, terus harusnya sudah waktunya dia rayu-rayu anak buahnya. Jangan nggak apa-apa, aku masuk aja, nanti aku ada insentif kok. Gitu. Nah, nanti kamu aku kasih 3 bulan, aku kasih tambahan lagi deh cuti tambahan, tambah 2 minggu lagi. Nah kayak gitu tuh, ya kan? Itu berbahaya. Nah itu pelanggaran. Ya. Sebenarnya gini Pak Denny ya, ini kaitan sama tadi RUU KIA. Nah, apakah memang bisa dikatakan, saya nggak tahu, mungkin kekhawatirannya teman-teman di HR gitu ya. Mana yang mau dipakai? Takutnya ini di nanti suatu saat akan dipakai. Jadi masalah. Nah, hal berikutnya itu kan tadi kita membahas tentang kondisi existing rules yang kita punya. Existing regulation yang kita punya yaitu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Sekarang kita membahas tentang kondisi yang 6 bulan menurut si RUU KIA itu. Kesejahteraan ibu dan anak ya. Nah, hal kedua yang harus kita pahami, statusnya RUU KIA itu sampai saat ini masih RUU. Artinya rancangan undang-undang. Berarti belum berlaku ya, masih rancangan. Konsep draft format belum tanda tangan. Sepanjang belum diundangkan, ada tanda tangannya si, kalau undang-undang itu berarti presiden, belum ada tanda tangannya, belum diundangkan, belum ada nomornya, maka sepanjang itu juga belum berlaku. Ya. Jadi dalam konteks operasional kita nggak perlu bingung karena yang berlaku sekarang masih yang 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Itu hal kedua. Ya. Nah, baru yang ketiga, bagaimana kalau nanti berlaku kan begitu? Seandainya ini berlaku misalkan, terus bagaimana dengan undang-undang yang sudah ada? Apakah statusnya bagaimana? Nah, disinilah baru kita akan menerapkan pendekatan melalui azas hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi setidaknya ada 3 azas hukum yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Yang pertama itu ada yang namanya azas hukum yang lebih spesifik, lex specialis, derogat lex generalis. Aturan yang lebih khusus mengalahkan yang umum. Kemudian ada aturan yang di atas mengalahkan yang bawah. Jadi yang di bawah, tingkatannya di bawah nggak boleh bertentangan dengan tingkatan di atas. Kemudian yang ketiga, aturan yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama. Nah, ini masing-masing ada bahasa, ada istilah asing.
Nah, kita bahas dulu. Pasti nanti satu-satu harus dilihat pendekatannya. Apakah antara undang-undang KIA, bagaimana statusnya undang-undang KIA dibandingkan dengan UU CK? Undang-undang 13 2003 atau Undang-undang 11 2020. Kita harus melihat nanti pasal tentang istirahat melahirkan itu munculnya ada di mana sebenarnya. Masihkah ada di Undang-Undang 13 atau dia sudah ada di dalam di UU CK, Undang-Undang 11 2020. Atau bahkan dia munculnya di PP 35 2021. Seingat saya istirahat melahirkan itu tidak berubah kan dari Undang-Undang 13 ke UU CK. Berarti dia munculnya masih di Undang-Undang 13. Kalimatnya masih ada dalam pasal di Undang-Undang 13. Pasal berapa tuh? 88 atau berapa itu? Seingat saya ya, itu tidak dirubah. Jadi dengan berasumsi bahwa dia masih ada di dalam Undang-Undang 13, kata-kata 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Kemudian nanti Undang-Undang KIA itu muncul, pertama status hukumnya, status perundang-undangannya itu sederajat antara Undang-Undang KIA dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sama-sama undang-undang, sederajat dia. Artinya kalau azas hukum yang kedua tadi yang kita sebut sebagai yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya, atau ditafsirkan juga disebut juga yang di atas mengalahkan yang bawah, itu tidak bisa kita pakai karena kedudukannya sederajat, sama-sama undang-undang. Nah, berarti yang kemungkinan dipakai adalah yang pertama atau yang ketiga. Yang ketiga adalah yang baru mengalahkan yang lama. Kedudukannya sama. Undang-undang yang baru mengalahkan yang lama. Dan dipakai juga yang pertama. Yang lebih khusus mengalahkan yang umum. Nanti harus dikaji di antara Undang-Undang KIA dan Undang-Undang 13 mana yang lebih khusus dan mana yang disebut lebih umum mengenai istirahat melahirkan. Apakah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak bisa dianggap sebagai lebih khusus, ya kan, dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang cuti melahirkan. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini dari pendekatan dari sisi hukumnya untuk mengetahui bagaimana status hukumnya cuti melahirkan. Nah, secara sederhana saya melihatnya kalau nanti ini benar dimunculkan, maka yang berlaku suka nggak suka adalah yang 6 bulan. Kayaknya ke arah sana. Ya, tapi tentu melalui kajian ya. Kajiannya memang harus cukup detail, membandingkan tadi dari 3 azas hukum tadi itu dibandingkan dan didetailkan. Baru kita bisa tahu. Tapi secara sederhana kok kayaknya nih ya, yang berlaku yang 6 bulan. Ya kan, yang 6 bulan. Nah, cuman yang saya khawatirkan sebenarnya bukan masalah hukumnya, tapi dampaknya yang saya khawatirkan terhadap dunia ketenagakerjaan. Karena 6 bulan ini dari sisi cost atau budget bagi perusahaan akan menjadi sangat besar. Sekarang existing rules yang kita punya 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah. Biasanya perusahaan mencari tenaga pengganti. Apa namanya? Infal. Ya kan? Bahasa apa sih itu ya? Oh, kalau cari bulan lebaran ya. Ya kan? Bahasa apa itu ya kan? Nah, cari pengganti sementara. Itulah dipakai PKWT, kontrak. Yang waktunya temporer 3 bulan. 3 bulan, ada mungkin yang 5 bulan, 1 bulan sebelum, 1 bulan sesudah kan gitu. Jadi dia pakai seperti itu, atau paling lama biasanya 6 bulan dia pakai. Nah, sekarang dia harus mencari tenaga pengganti panjangnya itu 2 kali lipat. Kalau dia cuma main 3 bulan, sekarang harus main di 6 bulan. Berarti dia harus main minimal 6 bulan kontrak. 7 bulan. Bisa 7 atau 8 bulan. Karena adaptasi dulu. Adaptasi di awal dan serah terima di akhir. Kan begitu. Nah, ini kan tentu menambah cost buat perusahaan. Budgetnya bertambah di HR. Apalagi perusahaan akhirnya akan berhitung berapa jumlah karyawan wanita usia produktif di perusahaan. Wah, udah berarti kalau kita meng-hire satu karyawan wanita, kita harus mempersiapkan budget tambahan itu 7 atau 8 bulan gaji tambahan.
untuk mengcover penggantinya, ya kan? Itu belum proses rekrutmennya, belum proses trainingnya, ya kan? Kan repot tuh. Nah, itu 1 kali melahirkan. Dalam undang-undang kita nggak dilarang loh. Kalau naik haji itu ada 1 kali dalam masa kerja, ya kan? Tapi ini nggak ada larangan berapa kali melahirkan. Nah ini kalau si karyawan usia produktif, lampu rumah sering mati, ya kan? Sering banjir di dekatnya, Sering work from home. musim hujan, sudah tiap tahun tuh kebobolan. Artinya setiap tahun perusahaan harus menyiapkan tambahan 8 atau 9 bulan gaji untuk meng-hire karyawan pengganti, kan begitu tuh. Belum benefit-benefitnya. Nah, belum nanti kalau misalkan setelah 6 bulan tiba-tiba dia tambah surat dokter lagi. Oke. Aduh, tambah repot lagi nih kan. Itu. Meskipun di dalam yang saya lihat dalam RUU KIA-nya, di sana disebutkan 3 bulan pertama bayarannya 100%, 3 bulan kedua bayarannya 75% apa 70% gitu ya, saya lupa. Itu nggak ngefek, buat budget perusahaan tetap tinggi, besar loh. Cuman diskon 30%. Cuman diskon 30%, nggak ngefek perusahaan, karena perusahaan gitu kan 2 kali lipat harusnya, ya. Dan dampak berikutnya akhirnya perusahaan akan berhitung nanti. Saya khawatir termasuk itu ya, termasuk meng-hire karyawan wanita berarti ya. benar. Akhirnya perusahaan akan mulai berhitung, apakah saya lebih baik meng-hire nih kalau kata CEO ya. CEO mungkin bisa saja berpikir begini, lebih efektif mana saya meng-hire karyawan wanita di usia produktif sama karyawan yang sudah tidak usia produktif, udah usia 45 tahun ke atas. Kayaknya lebih bagus rekrut mereka deh, yang tua-tua aja. Mereka udah nggak pengen melahirkan lagi, mereka Potensinya rendah. Potensinya rendah, Kecil, sebagainya. Kecil kan potensinya itu. Jadi udah. Akhirnya kemarin waktu ngobrol sama temen, ada yang bilang tuh, berarti nanti kejadian kayak di Singapura tuh, di bandara-bandara itu kan yang tenaga-tenaga kebersihannya semua orang-orang tua. Iya, bisa saja itu terjadi. Akhirnya teman-teman kita yang di usia produktif perempuan itu mereka tidak lagi menjadi high priority pada saat direkrut. Opportunitiesnya ini ya. Hilang, kecil. Demikian juga berdampak kepada pria. Ya. Kan tadi laki-laki dapat 40 hari 40 hari. cuti mendampingi. Itu gaji penuh loh, Pak. Ya kan? Nah ini kan repot perusahaan. Jadi setiap tahun perusahaan, kalau apalagi suami istri ada satu perusahaan. Suami istri dalam satu perusahaan, kemudian istrinya melahirkan tiap tahun. Jadi setiap tahun paling enggak si suami 40 hari berarti kan hampir 2 bulan. Ya kan? 2 bulan. 2 bulan untuk suami, 8 bulan untuk istri. 10 bulan perusahaan harus siapkan budget tambahan untuk pasangan usia produktif di perusahaan. Itu setiap tahun, karena usia produktif ya. Hitungan maksimalnya begitu. Nah ini dampaknya kepada masalah rekrutmen nanti, kesediaan tenaga kerja. Akhirnya persaingan makin berat karena orang yang produktif tidak lagi diprioritaskan. Usia produktifnya lebih bagus cari orang yang usianya sudah Kurang produktif menurut hitungan perusahaan.